Di zaman sekarang, kita sering melihat orang berdebat soal kebenaran di media sosial. Tapi pernahkah historian bertanya, sejauh mana seseorang berani bertaruh demi kebenaran yang dia yakini? Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di sebuah tempat bernama Karbala, sebuah keputusan diambil. Bukan lewat jempol di layar ponsel, melainkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Ini bukan sekedar sejarah tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang mengapa nama Husain bin Ali tetap bergema di hati jutaan orang hingga saat ini, sementara para penguasa tirani terlupakan oleh waktu. Bagaimana kisah kelam di baliknya? Apakah peristiwa ini mirip dengan kondisi Indonesia saat ini? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Tragedi Karbala, sebuah peristiwa penting yang terjadi lebih dari 1300 tahun lalu, tapi maknanya masih hidup hingga sekarang. Tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, situasi politik umat Islam mulai memanas, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun masa kepemimpinannya tidak berlangsung lama, karena dia juga terbunuh, yang kemudian membuka jalan bagi rival politiknya, Muawiyah bin Abu Sufyan, untuk mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah. Di sisi lain, sebagian umat Islam di Kufah membuat Hasan bin Ali, putra Ali, sebagai khalifah. Demi menghindari perang saudara yang lebih luas, Hasan dan Muawiyah membuat sebuah perjanjian damai yang menyepakati bahwa kepemimpinan akan kembali kepada Hasan jika Muawiyah wafat terlebih dahulu. Namun takdir berkata lain, karena Hasan wafat lebih dulu. Bahkan diduga dia diracun. Kondisi ini dimanfaatkan Muawiyah untuk membatalkan perjanjian tersebut dan secara sepihak menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekuasaan. Ketika Yazid naik tahta, dia segera berusaha mengukuhkan kekuasaannya dengan meminta tokoh-tokoh penting, termasuk Husain bin Ali, adik Hasan, untuk mendukungnya. Namun, banyak umat Islam menolak kepemimpinan Yazid karena dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan sebelumnya. Melihat gelombang ketidakpuasan tersebut, Husain mulai melihat peluang untuk memperjuangkan kembali kepemimpinan yang dianggap lebih sah. Terutama setelah mendapat dukungan dari kaum muslim di Kufah yang menginginkannya sebagai pemimpin. Pada tahun 680 Masehi, penduduk Kufah di Irak mengirimkan banyak surat kepada Husain, meminta beliau datang untuk memimpin mereka melawan kekuasaan Yazid. Merespons hal tersebut, Husain mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk mengecek situasi di Kufah. Awalnya, dukungan terlihat besar. Namun situasi berubah drastis ketika gubernur baru yang ditunjuk Yazid menekan dan mengintimidasi warga Kufah. Muslim bin Aqil akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Tanpa mengetahui sepenuhnya perubahan situasi di Kufah, Husain tetap melanjutkan perjalanan dari Mekah menuju Irak bersama keluarga dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 70 orang.
Di tengah perjalanan, rombongan Husain dicegat oleh pasukan Umayyah dan dipaksa berhenti di sebuah padang tandus bernama Karbala. Tanggal 2 Muharram 61 Hijriah atau sekitar Oktober 680 Masehi, Husain dan rombongannya tiba di Karbala. Mereka kemudian dikepung oleh ribuan pasukan Yazid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Akses air ke sungai Efrat diputus, membuat kondisi semakin sulit, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang ikut dalam rombongan. Selama beberapa hari, situasi semakin menegangkan. Husain tetap teguh pada pendiriannya, yaitu tidak akan tunduk kepada Yazid. Hingga akhirnya, pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, yang dikenal sebagai Hari Asyura, pecahlah pertempuran yang tidak seimbang. Satu persatu pengikut Husain gugur. Mereka bertempur dengan keberanian luar biasa, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Bahkan anggota keluarga Husain sendiri, termasuk anak-anak muda, ikut berjuang dan syahid di medan Karbala. Hingga akhirnya, Husain bin Ali sendiri gugur dalam pertempuran tersebut. Tragedi ini tidak berhenti di situ. Setelah pertempuran berakhir, keluarga Husain yang tersisa ditawan dan dibawa ke Damaskus. Peristiwa ini menjadi luka mendalam dalam sejarah Islam, khususnya bagi umat Muslim Syiah yang setiap tahun memperingatinya sebagai hari berkabung dan refleksi. Zainab binti Ali, saudara perempuan Husain, yang menjadi penyambung lidah melalui pidato-pidatonya yang menggetarkan di istana Yazid. Perannya luar biasa. Tanpa keberanian Zainab dalam menyebarkan fakta tentang peristiwa tersebut, tragedi Karbala mungkin hanya akan dianggap sebagai pemberontakan kecil yang terlupakan. Ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kebenaran agar tidak dibelokkan oleh penguasa. Tragedi Karbala bukan sekadar cerita tentang peperangan. Dia adalah simbol perjuangan antara kebenaran dan kekuasaan. Husain bin Ali mengajarkan bahwa mempertahankan prinsip jauh lebih penting daripada mempertahankan hidup. Dalam dunia modern yang sering diwarnai kompromi terhadap nilai, kisah Karbala mengingatkan kita bahwa keberanian moral adalah hal yang paling berharga. Itu tadi pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Lebih dari 1300 tahun telah berlalu, tapi pesan dari Karbala tetap hidup, yaitu bahwa keadilan harus diperjuangkan meskipun harus menghadapi risiko besar. Peristiwa ini mengajarkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada nyawa, yaitu harga diri dan prinsip, keberanian melawan tirani, pengorbanan yang tulus, dan peran perempuan dalam perjuangan yang selalu terlupakan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.